Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Nabila Lutfiani, nomor absen 25 dari kelas 10-6. Di kesempatan kali ini, aku mau cerita tentang salah satu kerajaan besar di Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram kuno, yang juga dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Jadi, Kerajaan Mataram kuno ini adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya sekitar tahun 732 Masehi. Bukti berdirinya kerajaan ini bisa kita lihat dari Prasasti Canggal dan Prasasti Munggu yang menceritakan tentang pembangunan Candi Canggal oleh Raja Sanjaya. Waktu awal berdiri, pusat kerajaannya ada di daerah Mataram, yang sekarang termasuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, Kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaan di abad ke-9 sampai ke-10. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya, kerajaan ini mengalami kemajuan pesat banget. Rakai Pikatan menikah dengan Pramodawardhani dari dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Pernikahan ini berhasil menyatukan dua dinasti besar dan membawa stabilitas politik serta memicu pembangunan besar-besaran. Di masa inilah banyak candi megah didirikan, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Candi-candi ini jadi bukti betapa majunya seni, arsitektur, dan budaya pada masa itu. Kalau dilihat dari sisi pemerintahan, Kerajaan Mataram kuno ini punya 3 dinasti besar, yaitu Sanjaya, Shailendra, dan Isyana. Dari dinasti Sanjaya ada Raja Sanjaya, pendiri kerajaan, lalu Rakai Panangkaran yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Tengah bagian selatan, kemudian Rakai Panunggalan atau Dharmatungga yang membangun kembali Candi Prambanan, dan Rakai Wara atau Indra yang membangun Candi Borobudur. Dari dinasti Shailendra ada Rakai Pikatan, penyatu 2 dinasti besar tadi. Lalu Rakai Kayuwangi, pembangun Candi Lumbung dan Candi Ngabean, serta Rakai Watukura Dyah Balitung yang membawa kerajaan ini mencapai puncak kejayaan. Sementara dari dinasti Isyana ada MPU Sindok yang memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur dan membangun Candi Dinoyo serta Candi Jawi. Setelah itu, kekuasaan dilanjutkan oleh Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya, kemudian Makutowangsa Wardana, dan terakhir Dharmawangsa Teguh, sebelum akhirnya kerajaan ini runtuh sekitar tahun 1007 Masehi. Sekarang kita bahas sedikit tentang peninggalan-peninggalannya. Beberapa peninggalan penting dari Mataram kuno antara lain Candi Borobudur, Candi Buddha terbesar di dunia, lalu Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, dan juga Candi Sewu, Mendut, serta Pawon. Selain itu, ada Prasasti Canggal, Kalasan, dan Manteasi yang berisi catatan penting tentang raja-raja Mataram kuno. Gak ketinggalan, ada juga berbagai arca dan relief indah yang menggambarkan kisah-kisah Hindu dan Buddha di candi-candi tersebut. Semua peninggalan itu menunjukkan bahwa Kerajaan Mataram kuno punya peradaban yang sangat maju di masanya. Mereka hebat bukan cuma dalam politik, tapi juga dalam seni, budaya, dan spiritualitas. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu bukti kejayaan Nusantara di masa lalu yang meninggalkan warisan luar biasa bagi bangsa Indonesia sampai sekarang. Sekian podcast sejarah dari aku, Nabila Lutfiani, nomor absen 25 dari kelas 10-6. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bisa menambah wawasan dan rasa bangga kita terhadap sejarah Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.